وطهارة النفوس ونورا للبصائر وهاديا إلى الجنة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب البرهان. اللهم صل وسلم على رسولك الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan, dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat dan salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadisnya, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti satu jalan untuk menuntut ilmu agama Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan baginya jalan menuju ke surganya Allah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, semoga pengajian kita pada kesempatan subuh kali ini bisa menjadi wasilah bagi kita semua agar jalan kita menuju surganya Allah dimudahkan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah pada kesempatan subuh kali ini kita kembali akan melanjutkan bacaan kita mengenai karakteristik dari wahyu yang diterima oleh para nabi dan rasul, termasuk juga Rasulullah SAW. Sebagaimana yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwa menerima wahyu itu bukanlah suatu hal yang mudah, dengan berbagai bukti di dalam sejarah hidupnya Nabi, ya. Dan bukan hanya Nabi Muhammad, begitu juga para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW mengalami kondisi-kondisi yang tidak lazim dialami oleh manusia biasa, wabil khusus pada saat mereka menerima wahyu dari Allah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membaca salah satu riwayat terakhir yang kita sampaikan, pengalaman Nabi saat menerima wahyu pertama dari malaikat Jibril, ya, surat Al-Alaq ayat 1-5. Rasulullah SAW berkata, "Faqattani hatta balagha minil juhda." Malaikat Jibril mendekat diriku sekencang-kencangnya sehingga Rasulullah SAW merasakan kepayahan, merasakan tekanan, bahkan susah bernafas. Summa arsalani, baru kemudian Rasulullah dilepas sama malaikat Jibril dan diperintah Iqra. Rasulullah menjawab, "Ma'ana biqari'in, saya tidak bisa membaca." Diulang lagi untuk kedua kali. Faghattani hatta balagha minil juhda. Kembali Rasulullah didekat sekencang-kencangnya oleh malaikat Jibril
sampai beliau merasa kepayahan. Baru kemudian dilepas kembali. Rasulullah diminta untuk ikra. Masih Rasulullah menjawab ma'ana biqari. Baru kali ketiga Rasulullah SAW mengerti yang dimaksud dengan ikra di sini bukanlah membaca suatu tulisan yang tertulis, tetapi malaikat Jibril meminta Rasulullah untuk ikra terhadap apa yang didiktikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Akhirnya pada pertemuan yang lalu, dari berbagai peristiwa yang kita sampaikan ya, saat Nabi menerima wahyu, terutama fi awailil nuzulil wahyi, di awal-awal turunnya wahyu kepada Rasulullah, ada seperti pelajaran penting bagi kita semuanya. Di awal ilmu itu dipaksakan, walaupun akhirnya menjadi kebiasaan. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Allah bisa karena terbiasa, itu belakangan. Tetapi di awal pasti semua kita Bapak Ibu bisa karena dipaksa. Ya, ketika ada pilihan, baik keadaan memaksa atau mungkin juga guru kita memaksa kita untuk bisa, atau kedua orang tua kita memaksa kita untuk bisa naik sepeda sendiri, memaksa kita untuk bisa membaca, menghitung, menulis, ya akhirnya lama-kelamaan menjadi suatu hal yang biasa. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Allah pun tahu kalau bagi manusia seperti para nabi dan rasul ini menerima wahyu bukanlah perkara yang gampang. Maka oleh sebab itu prosesi penerimaan wahyu dari Allah kepada rasul-rasulnya itu dimudahkan oleh Allah. Waqad yufti al-ihtiyadu bitadriji fiha syai'an fa syai'an ila ba'di suhulati bil qiyasi ila ma qablahu. Maka itulah yang menjadikan sebab Allah Subhanahu wa taala yuftil ihtiyad, membuat suatu kebiasaan baru saat menurunkan wahyunya kepada Rasulullah SAW. Apa kebiasaan baru itu yang tidak pernah dilakukan sebelumnya oleh Allah? Bitadriji fihi syai'an fa syai'an ila ba'di suhulah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Rasulullah SAW bitadrij, dengan cara diaksur, tidak diturunkan sekaligus. Jadi tidak ada Bapak Ibu 114 surat, 6.666 ayat di dalam Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW dalam seketika waktu. Tidak ada itu. Kalau itu dilakukan, repot betul Rasulullah SAW. Susah sekali Nabi Muhammad. Tetapi dia diturunkan bitadrij, syai'an fa syai'an, ayat demi ayat, surat demi surat, diaksur turunnya kepada Rasulullah. Walaupun ada firman Allah di dalam Al-Quran, wa kadzalika anzalna ilaikal qur'ana jumlatan wahidah. Begitulah kami menurunkan Al-Quran kepada Muhammad jumlatan wahidah, sekaligus dalam satu waktu. Itu Bapak Ibu dipahami oleh para ulama, turunnya Al-Quran dari Allah ke langit dunia, itu sekaligus jumlatan wahidatan. Tetapi pada saat dari langit dunia diturunkan ke bumi, diterima oleh Rasulullah, itu diaksur sama Allah, tidak sekaligus, sesuai dengan peristiwa-peristiwa bumi yang terjadi. Setiap kali ada kejadian peristiwa bumi yang membutuhkan bimbingan jawabannya dari Allah, maka Allah turunkan satu ayat, besok ayat yang lain, besok ayat berikutnya, begitulah seterusnya. Dan itu tujuannya tidak lain untuk memudahkan Nabi Muhammad SAW dalam
memahami, dalam menghafal, mengingat, dan bahkan juga sampai menyampaikan ayat-ayat Al-Quran itu kepada para umat, para sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, untuk kepentingan itulah Allah membuat satu al-ihtiyar, kebiasaan baru dalam menurunkan wahyu kepada para nabinya dengan cara apa? Bitadriji fihi syai'an fa syai'an, dengan cara dicicil, diangsur syai'an fa syai'an, dikit demi sedikit, ayat demi ayat, bahkan juga surat demi surat, ila ba'di suhulah, agar ada kemudahan bagi Rasulullah. Itu juga kan hafal Al-Quran. Dan mungkin Bapak Ibu satu hari duduk 24 jam gak kemana-mana hafal Al-Quran. Itu setelah satu hari itu kemudian gak hafal-hafal lagi. Kenapa? Bosan lagi orang Bapak Ibu hafal Al-Quran. Hafal Al-Quran itu dalam metode para penghafal Al-Quran dari kecil ya. Kalau hafal Al-Quran yang gak target dari kecil, baiknya satu hari 5 ayat saja Bapak Ibu. Satu hari 5 ayat, satu hari 5 ayat, tapi dilakukan secara konsisten ya. 100 hari sudah berapa ayat ya? Belum lagi 1000 hari sudah berapa ayat yang bisa dihafal sama seseorang. Tapi syaratnya konsisten, dilakukan terus menerus sepanjang waktu, seperti konsistennya Allah terus menurunkan ayat Al-Quran kepada Rasulullah yang dicicil dalam 23 tahun. Nabi Muhammad berdakwah kepada umat manusia Bapak Ibu dalam periode waktu 23 tahun. Selama 23 tahun itulah ayat Al-Quran sedikit demi sedikit diangsur diturunkan kepada Rasulullah ila ba'di suhulah, untuk memudahkan Nabi bil qiyasi ila ma qablahu, jika kita bandingkan itu dengan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran misalnya Bapak Ibu sebagai contoh pembanding, Nabiullah Musa alaihissalam menerima kitab Taurat dari Allah sekaligus dan dicicil. Suatu hari Nabiullah Musa minta berulang kali mengajar sama Allah, terus mengajar, agar ia diberikan satu kitab pedoman untuk membimbing Bani Israil. Singkat cerita, apa yang diminta Musa itu akhirnya dikabulkan sama Allah. Maka Musa pun diminta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencari tempat yang tinggi. Naiklah Nabiullah Musa alaihissalam ke Bukit Tursina. Tinggi sekali Bapak Ibu, Bukit Tursina itu jauh lebih tinggi daripada Jabal Nur. Kalau Jabal Nur kita daki 1 jam 45 menit sampai ke puncak. Kalau Bukit Tursina itu pengalaman saya dulu waktu di Mesir, mendakinya pada sholat Isya. Itu sudah mulai pendakian. Nanti sholat Isya, makan malam, kita mulai mendaki Bapak Ibu. Itu sampainya menjelang subuh. Kenapa mesti malam Pak Ustaz? Kalau siang kita daki Pak Fudan. Berat kali panasnya itu, tapi turunnya lebih ringan ya. Kalau turunnya itu biasanya lebih cepat, naiknya itu Masya Allah. Apalagi kalau di musim dingin, saya naiknya itu di musim dingin, tangan ini merasa kaku Bapak Ibu, pakai kain sarung tangan sampai di puncak itu ada api unggun. Saya tidak tahu kalau sarung tangan saya itu terkena api unggun. Kenapa? Mati rasa tangan kita itu saking dinginnya. Mungkin minus itu di atas puncak Bukit Tursina itu. Jauh sekali Bukit Tursina. Nah, disitulah Nabiullah Musa diminta sama Allah untuk bertahanus, dan itu diceritakan oleh Allah di dalam surat Al-A'raf. Wa wa'adna Musa 30 lailatan, kami janjikan kepada Musa untuk bertahanus selama 30 malam, agar kami berikan kepada dia kitab Taurat dan 10 perintah Tuhan, yang the 10 commandment. Fa'atfalnaha bi'asyrin, tapi Musa atas inisiatif dirinya sendiri menambahi 10 malam lagi. Fatamma
miqatu rabbih arba'ina lailah. Maka masa penerimaan Musa terhadap kitab Taurat itu berlangsung selama 40 hari 40 malam. Nah, dalam 40 hari 40 malam itu Bapak Ibu, keseluruhan ayat-ayat di dalam kitab Taurat ditambahi dengan 10 perintah Tuhan kepada Musa dan Bani Israel diturunkan sama Allah. Ya kan repot. Akhirnya apa Bapak Ibu? Musa harus meninggalkan umatnya dan menitip umatnya itu kepada saudaranya Harun. Sampai kan kejadian, bermacam-macam kejadian dalam 40 hari itu. Ada Bani Israel yang menyembah patung anak sapi, ya, disebabkan oleh si Samiri, Musa Samiri. Marah sekali Nabiullah Musa pulang dari Bukit Tursina itu, lihat Bani Israel sudah menyimpang. Marah sekali Nabiullah Musa itu sampai dia jambak rambut adiknya itu, Nabiullah Harun alaihissalam. Nah, ini tidak diinginkan sama Allah. Gara-gara Nabi meninggalkan umat selama 40 hari 40 malam, istilahnya tugas belajar, ambil cuti. Nah, akhirnya umatnya terbengkalai Bapak Bani Israel sampai-sampai mereka menyembah berhala. Nah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyicil ayat-ayat Al-Quran, tidak diturunkan sekaligus seperti yang dulu pernah dialami oleh Nabiullah Musa saat menerima kitab Taurat dan 10 perintah Allah dari Tuhan, yang 10 perintah dari Tuhan. Nah, ini pembaginya. Walidzalika kana tanazzalul nujumil Qur'ani wa suwarihi wa ayatihi hina kana bi Makkah aksaru minha wa huwa bil Madinati. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kana tanazzalul nujumil Qur'an, Al-Qur'an yang diturunkan secara terpecah-pecah, mutafarriqatul Qur'an, ya, itu di dalam ulumul Quran ada satu cabang ilmu yang disebut dengan mutafarriqatul Quran. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran ayatnya terpecah-pecah walaupun dalam satu surat? Bapak Ibu, surat Al-Baqarah yang jumlah ayatnya 200-an itu, 200-an lebih, itu turun Bapak Ibu kepada Rasulullah dicicil sebanyak 45 kali. 45 kali. Nanti setelah turun semua surat atau ayat-ayat di dalam surat Al-Baqarah, maka disusun kembali tertibnya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ayat yang terakhir turun kepada Rasulullah itu ada di dalam surat Al-Baqarah. Wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Itu ayat Bapak Ibu turun menjelang wafatnya Rasulullah 8 atau 10 hari. 10 hari sebelum Nabi Muhammad meninggal wafat. Nah, saat itu Nabi sudah sakit-sakitan. Turun surat Al-Baqarah ayat 28, 281 atau 280 kalau saya nggak salah ya. Firman Allah, wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Takutlah kalian dengan suatu hari semua kalian akan kembali kepada Allah. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Nah, kemudian semua kalian dimatikan fisiknya, dimatikan rizkinya atau dicukupkan rizkinya. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat, dan mereka tidak pernah dizalimi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ayat yang terakhir diterima sama Rasulullah. Jadi sebanyak itu ayat yang ada di dalam surat Al-Baqarah dicicil turun sama Allah sebanyak 45 kali. Bayangkan Bapak Ibu ya, sering sekali tadi dalam 23 tahun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak henti-hentinya menerima wahyu dari Allah. Yang paling lama itu Bapak Ibu antara surat Al-Fatihah dengan surat Al-Duha, itu lama sekali, sampai 6 bulan tidak turun wahyu. Jadi surat Al-Fatihah yang menjadi bacaan kita di setiap sholat itu merupakan surat ke-17 yang turun kepada Rasulullah. Bukan surat yang pertama, walaupun di dalam letak tertib
dia ditaruh sama Nabi menjadi surat yang pertama membuka Al-Quran. Tetapi tertib turun kepada Rasulullah, dia turun nomor 17. Dan surat Al-Fatihah Bapak Ibu hebatnya menjadi satu-satunya, atau lebih tepatnya salah satu surat yang turun kepada Rasulullah sekaligus, dan diangsur dan dicicil. Jadi 7 ayat di dalam surat Al-Fatihah itu turun sekaligus kepada Nabi kita Muhammad, sama seperti surat Al-Ikhlas itu turun sekaligus juga kepada Nabi Muhammad. Nah, tetapi Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, setelah turun surat Al-Fatihah, Nabi tidak lagi diturunkan ayat sama Allah sampai 6 bulan. Bingung Nabi Muhammad mau ngapain, ini kok sudah 6 bulan gak datang-datang Jibril, doa tiap hari gak datang-datang juga. Naik lagi Nabi Muhammad ke Gua Hira, ke Jabal Nur, enggak juga turun wahyu kepada Rasulullah. Baru akhirnya setelah 6 bulan, bingung betul itu Nabi Muhammad dalam keadaan bimbang, bingung, serba salah, maka gak enak, tidur gak nyenyak. Nah, dalam keadaan itulah baru kemudian di waktu duha, ya sekitar jam 7 jam 8 itu Allah menurunkan surat Al-Duha, Wal-Duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkanmu, wa ma qala, maka kamu jangan gelisah. Nah, itu ayat satu fase dengan fase yang lain yang paling lama diterima sama Nabi ya, setelah surat Al-Fatihah sampai diterimanya Rasulullah surat Al-Duha itu yang paling lama Bapak Ibu, 8 bulan. Ada kadang-kadang hari ini baru terima, besok terima lagi Rasulullah. Hari ini terima ayat, besok terima ayat yang lain, sering seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, seperti ayat ini misalnya di dalam Ulumul Quran itu, setelah turunnya perintah puasa Ramadan tahun 2 Hijriah itu, kemudian Allah kan juga menjelaskan bagaimana kapan dimulainya puasa sampai kapan. Uhilla lakum lailatas siyam rafathu ila nisaikum, sampai turun itu ayat 187 dari surat Al-Baqarah. Kunna libasun lakum wa antum libasun lahum, sampai pada ayat fakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Titik ayat. Makan dan minumlah kalian di waktu sahur hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi, sampai nampak di tengah langit kalian itu benang putih di antara benang hitam. Maka para sahabat Bapak Ibu memahami ayat itu apa adanya, ditariknya benang warna putih, ditariknya benang warna hitam. Dikirain seperti itu pemahaman daripada ayat itu. Padahal maksud benang putih itu Pak, saat matahari terbit dia membentuk garis putih. Bapak Ibu kalau pernah naik ke gunung lihat sunrise, matahari itu terbit seperti ini Pak, membentuk garis. Nah, baru kemudian di tengah-tengahnya melingkar bulan. Nah, itu kalau pernah naik gunung, maka perlu juga sekali-kali naik gunung. Tapi yang sudah 60 ke atas jangan lagi ya, nambah masalah hidup nanti. Nah, jadi saya berapa kali itu naik gunung ke di gunung Bukit Persina pernah, Bromo ya di Jawa Timur pernah juga. Itu pertama terbit garis itu Al-Khaytul Abyad namanya garis itu. Baru kemudian muncul matahari bulan, Masya Allah, indah sekali itu Bapak Ibu saat terbitnya matahari itu ya. Al-Khaytul Abyad itu maksudnya minal khaytil aswad, garis hitam apa? Ya langit yang masih hitam, ya tiba-tiba muncul garis putih. Tapi Allah nggak bilang minal fajr awalnya. Ayatnya cuma bunyi fakulu wasyrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi, titik. Maka banyak para sahabat salah paham. Ada yang tarik benang tadi. Akhirnya Allah menurunkan lagi ayat
besoknya turun lagi minal fajri ditambahi. Jadi ayatnya akhirnya melengkapi menjadi fakulu wasyrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Oh, itu garis putihnya matahari, bukan garis putih benang yang kita tarik. Nah, akhirnya para sahabat jadi paham. Itu contoh Allah melengkapi ayatnya setelah kemarin turun setengah, menyebabkan banyak orang salah paham. Akhirnya dilengkapi sama Allah esoknya, ditambahi dikit aja minal fajri sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, oleh sebab itulah Allah menurunkan mutafarriqatul Quran, ayat-ayat Al-Quran yang berpisah-pisah itu baik dalam bentuk pemisahan surat atau pemisahan ayat. Ya, hinaka Nabi Makkah, pada saat Nabi Muhammad berada di Mekah, aqsaru minha wa huwa bil Madinah, lebih pendek ayat-ayatnya dibandingkan pada saat Nabi Muhammad berada di Madinah. Kenapa? Di Mekah Rasulullah masih di awal-awal menerima wahyu. Maka Bapak Ibu tidak heran, salah satu yang membedakan ayatul madaniyah dengan ayatul makkiyah apa? Ayatul madaniyah itu karakter suratnya panjang-panjang, ayatnya panjang-panjang. Bukan hanya surat, ayatnya juga panjang-panjang. Tetapi karakter makkiyah Bapak Ibu, ayatnya dan suratnya pendek dan singkat. Suratnya pendek, ayatnya juga pendek-pendek, yang telah dikenal di dalam ulumul Quran dengan istilah qisarul mufassal. Qisarul mufassal itu apa? Ayat-ayat pendek di dalam Al-Quran. Dimulainya dari mana Bapak Ibu? Dari surat Al-Duha sampai terakhir, sampai surat An-Nas. Itu namanya qisarul mufassal. Ya, jadi kalau ada orang mau belajar hafal Al-Quran, di dalam ulumul Quran tidak dianjurkan Bapak Ibu kita hafal Al-Quran dari Al-Fatihah. Oke, kalau Al-Fatihah wajib, Al-Fatihah itu wajib. Kenapa? Karena kita pakai terus Al-Fatihah. Maksud saya tidak dimulai dengan awal surat Al-Baqarah. Kalau Bapak Ibu mau hafal Al-Quran itu dimulainya dari belakang, dari kisahul mufassal. Supaya apa? Tabiat manusia Bapak Ibu, kalau pertama aja sudah menemui ayat-ayat yang susah, yang panjang-panjang, itu paling hafal Qurannya seminggu, setelah itu tinggal. Tapi kalau kita hafal dengan ayat-ayat pendek, sudah dapat satu juz, tanggung anak tatamu juz kedua, kan itu Pak. Maka para hafizul Quran biasanya memulai hafalannya dulu, orang dulu ya. Itu dari belakang, dari juz 30 dulu. Dan juz 30 dimulainya dari surat Al-Duha ke bawah kan. Wa duha wa laili saja, kemudian alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak, kemudian wa tini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Termasuk juga ayat Al-Alaq yang surat yang pertama turun kepada Nabi. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, itu disebut di dalam ulumul Quran dengan qisarul mufassal. Nah, jadi ayat-ayat dan surat-surat yang turun kepada Rasulullah saat beliau di Mekah aqsaru minha, lebih pendek, lebih padat dibandingkan ayat-ayat yang turun kepada Rasulullah pada saat beliau di Madinah. Waktunya dikasih contoh kemudian oleh Imam Ibnu Khaldun, ilama maqala fi nuzuli surati bara'atin fi ghazwati Tabuk. Surat Bara'ah itu nama lain daripada surat At-Taubah. Satu-satunya surat Bapak Ibu yang dimakruhkan bagi kita memulai bacaannya pakai basmalah itu surat Bara'ah atau surat At-Taubah. Disebut surat Bara'ah kenapa? Karena awal daripada surat itu Bara'ah, bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin fasihu fil ardi arba'ata asyhurin wa'lamu annakum ghairu mu'jizillah wa annallaha mukhzil kafirin, dan seterusnya ya. Jadi ayat itu berisi celaan
makian Allah terhadap orang-orang kafir dan musyrik yang menentang dakwahnya Rasulullah, dan Allah juga banyak bercerita tentang hukum peperangan di dalam ayat itu. Maka oleh sebab itu sepakat semua ulama sebagaimana yang mereka dapati di dalam hadis, Nabi Muhammad tidak pernah baca basmalah saat mulai membaca surat At-Taubah. Jadi pakai apa juga Pak Ustaz? Pakai ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau di dalam sholat kita mau nyambung akhir dari surat Al-Anfal, sebelum taubat kan surat Al-Anfal, mau menyambung kepada surat At-Taubah bagaimana? Diam sejenak. Setelah diam sejenak, baru kita kemudian sambung terus tanpa pakai bismillah. Bara'atun minallahi wa rasulih. Atau kita membaca dari tengah, bukan dari awal surat At-Taubah, juga makruh membacanya dengan basmalah, langsung ayatnya saja. Misalnya Bapak Ibu di dalam surat At-Taubah itu ada ayat misalnya wa'allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum. Bapak Ibu mau baca dari awal ayat itu tak boleh bismillahirrahmanirrahim, jangan langsung wa'allafa baina qulubihim. Kalau di luar surat a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa'allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum innahu azizun hakim. Enggak ada lagi basmalahnya. Itu surat At-Taubah. Kapan turun surat At-Taubah itu kepada Rasulullah? Fi ghazwatit Tabuk wa tur ala ma nafala fi nuzuli surati Bara'atin fi ghazwatit Tabuk. Lihatlah, perhatikanlah oleh kita semua pada saat Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Bara'ah itu kepada Rasulullah dalam perang Tabuk. Perang Tabuk itu kapan terjadi? Pada saat Nabi Muhammad sudah di Madinah. Perang Tabuk itu Bapak Ibu setelah perang Badar, setelah perang atau Fathul Mekah, setelah tahun 8 Hijriah terjadi perang Tabuk. Wa annaha, dan hampir keseluruhan atau hampir semua dari surat At-Taubah atau ayat dari surat At-Taubah itu nazalat kulluha. Bahkan kata Imam Ibnu Khaldun hampir semuanya au aktsaru 'alaiha. Annaha nazalat kulluha au aktsaruha 'alaihi. Hampir semua atau bahkan sebagian besar dari ayat surat At-Taubah itu turun kepada Rasulullah wa huwa yasiru 'ala naqatihi. Pada saat menjelang perang Tabuk, Nabi Muhammad SAW sedang menunggangi ontanya. Itu nanti yang kalau kita baca kisah lengkapnya di dalam ulumul Quran, terutama di dalam bab nuzulul Quran ila Rasulillah, turun-turunnya ayat Al-Quran kepada Rasulullah, sampai ontanya Nabi itu jada'ah namanya ya. Nabi Muhammad punya koleksi beberapa onta. Onta yang dipakai perang itu namanya jada'ah, onta jantan besar Bapak Ibu yang ditunggangi sama Nabi. Itu tidak sanggup menahan bebannya Nabi. Biasanya kuat ya, itu tersungkur, si jada'ah itu jatuh saat turunnya surat At-Taubah dalam perang Tabuk kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hampir seluruh ayat dari surat At-Taubah itu turun kepada Nabi menjelang perang Tabuk, dan Nabi Muhammad saat itu mengendarai ontanya. Mau perang terima wahyu Bapak Ibu, istilah kata kita mau perang ada ujian, nggak fokus ya. Tapi itu yang terjadi saat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Maknanya apa? Nabi Muhammad tidak bisa dikti Allah, ya Allah jangan dulu turun Al-Quran sekarang, saya tidak siap. Nabi Muhammad itu 24 jam mentalnya harus siap selalu dalam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama dikasih contoh ya. Hampir semua ayat dari surat Taubah itu turun sekaligus. Bahkan saat Nabi Muhammad sedang menjelang perang Tabuk ya. Ba'da angka Nabi Makkah, sebagai pembandingnya Bapak Ibu, saat Nabi Muhammad berada di Mekah,
yatanazzalu alaihi ba'du suratin min kisarin mufassala fi waqtin. Allah Subhanahu wa taala bahkan memotong surat-surat pendek itu enggak sekaligus turun di dalam satu waktu. Contoh Bapak Ibu surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq berapa ayat? 10. Dan ayatnya pendek-pendek ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Udah berhenti turun. Itu saat Nabi Muhammad di Gua Hira. Kita tahu ceritanya semuanya. Nah, ayat berikutnya kapan turun, Pak? Nanti belakangan, saat Nabi Muhammad sudah berdakwah secara jahat, terang-terangan, dakwah Nabi ditentang oleh tokoh-tokoh Quraisy, salah satunya Abu Jahal atau nama aslinya Abu bin Hisham. Nah, dia paling menentang dakwahnya Nabi. Nah, akhirnya Allah menurunkan ayat ke-6 dari surat Al-Alaq sebagai respon terhadap keras kepalanya Abu Jahal dalam menentang dakwahnya Rasulullah. Kala innal insana la yatgha. Siapa manusia yang dimaksud di ayat ke-6 itu? Abu Jahal. Kala innal insana la yatgha. Tidak, sesungguhnya ada di antara manusia yang melampaui batas. Siapa manusia yang melampaui batas dimaksud sama Allah pada ayat ke-6 dari surat Al-Alaq itu bukan orang lain, Abu Jahal. Abu Jahal menentang Nabi tak pada saat pertama sekali menerima surat Al-Alaq? Tidak. Kapan baru dia menjadi penentang Rasulullah? Saat beberapa lama kemudian Nabi Muhammad berdakwah secara terang-terangan, dia mulai menjadi penantang dakwahnya Nabi. Maka turun surat Al-Alaq ayat ke-6. Kala innal insana la yatgha. Ada di antara manusia yang melampaui batas amro'a mustaghna, karena menilai dirinya serba berkecukupan. Bahaya Pak. Jadi jangan pernah menilai diri kita ini sudah selesai. Belum, kita tidak akan pernah selesai. Bahkan kalau Bapak punya harta 10 triliun, itu kan seolah-olah dunia sudah ada di genggaman kita ya Pak. Kalau 10 triliun Bapak punya duit, misalnya ya amin juga ya. Kemana-mana aja kan boleh Pak, nggak usah lagi kerja ya. Apa ada penegak hukum mau main-main sama kita, tinggal kasih. Kau banyak kali ngomong tempeleng dengan duit 100.000 Pak, diam Pak dia. Pak ini mobil nggak ada Pak, harus antri. Kita pengen mobil edisi terbaru, orang yang antri banyak. Bilang kita tempeleng sales itu dengan duit 100.000. Benar. Bisa nggak itu? Dunia kan sudah dengan tapi tetap punya batasan. Bapak Ibu satu hari mau nonton pertandingan sepak bola Indonesia lawan Cina, tapi di waktu yang lain kita mau nonton konser musik di waktu yang bersamaan. Bisa nggak kita hadiri di waktu yang bersamaan dua acara yang berbeda? Tetap tidak bisa. Manusia itu punya banyak batasan. Allah al-Musta'an. Pada saat manusia merasa dirinya paling hebat, dia akan menjadi orang yang melampaui batas. Kala innal insana la yatgha alla mustaghna inna ila rabbika ruj'a. Dia tidak sadar kalau suatu hari dia akan kembali kepada Tuhannya. Ara'aital ladzi yanha. Apakah kamu tidak melihat seorang manusia yang mencegah orang lain untuk berbuat baik? Abdan idza shalla, yang mencegah seorang hamba yang ingin mengerjakan sholat. Siapa itu? Abu Jahal. Abu Jahal pernah ngomong Pak, itu Muhammad kalau datang ke Ka'bah mau sholat, aku pijak lehernya sampai patah. Ara'aita in kana 'alal huda. Kenapa dia enggak menjadi manusia yang mengajak manusia yang lain kepada hidayahnya Allah? Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa, atau dia ajak manusia untuk melakukan ketakwaan kepada Allah. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Justru dia mendustai ayat-ayat Allah dan berpaling dari Allah. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Gimana lagi? Ayat berikutnya itu. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam. Alam ya'lam
bi anna Allah yara. Kalla la ilam yantahi alam ya'lam bi anna Allah yara. Apakah dia enggak tahu kalau Allah itu melihat kejahatan yang dia lakukan? La ilam yantahi la nasfa'at bin nasiyah. Kalau dia enggak berhenti dari kejahatannya, akan aku tarik ubun-ubun dia. La nasfa'at bin nasiyah nasiyatin kadibatin khati'ah. Ubun-ubun para pendusta, kadibatin khati'ah, lagi pendosa. Nasiyatin kadibatin khati'ah falyadu'u nadiyah. Kelak di alam barzah di hari kiamat dia akan dipanggil oleh para penyeru. Falyadu'u nadiyah Sadarus Zabaniyah. Yang memanggil itu malaikat Zabaniyah, itu malaikat yang paling kejam, Pak. Semoga kita nggak ketemu sama dia ya. Kalau ketemu sama Zabaniyah itu demi kita nyoba. Ngeri. Nah, maka kan tokoh Quraisy yang matinya paling tragis itu siapa? Abu Jahal. Janji Allah itu nasfa'an bin nasiyah kadibatin khati'ah sanadus Zabaniyah. Karena la tuti'hu wasjud waqtari. Jangan pernah taati, jangan pernah takut dengan ancamannya Abu Jahal. Kamu tetap sujud waqtari, dekatkan diri kamu kepada Allah. Dipotong ayatnya sama Allah, Pak. Padahal kan surat Al-Alaq itu pendek sekali. Sudah 10 ayat, ayatnya juga pendek-pendek. Ya. Tapi turunnya 2 kali kepada Rasulullah. Bandingkan dengan surat At-Taubah, panjang suratnya, ayatnya juga panjang-panjang, tapi hampir turun sekaligus dalam satu waktu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu contoh yang diberikan. Nanti juga banyak ya. Surat Ad-Duha turun 3 kali, Pak. Ad-Duha itu lebih pendek lagi kan? Turun 3 kali kepada Nabi baru habis ayatnya. Surat Tabuk atau surat At-Taubah turun sekali, ya. Pada ayatnya panjang-panjang, suratnya juga panjang-panjang. Nah, itu bedanya ayatul Makkiyah dengan ayatul Madaniyah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, insya Allah akan kita lanjutkan kembali ya bacaan dan pengajian kita pada pertemuan yang akan datang. Nanti pertemuan yang akan datang disebut beberapa ayat yang turunnya berulang kali padahal pendek-pendek, seperti surat Ar-Rahman, surat Az-Zariyat, surat Mudaththir, surat Ad-Duha yang tadi kita sampaikan. Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq itu kan pendek sekali, Pak. Anak-anak sekali ngaji langsung hafal itu, tapi turunnya berulang kali kepada Rasulullah ya. Semoga ada manfaatnya. Saya mohon maaf. Insyaallah kita lanjut kembali pada pertemuan yang akan datang. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wa nasrul minallah fatul karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.